Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit, channel yang mantap jiwa, keren, haha. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang kriteria pemimpin yang ideal di akhir zaman. Ini merupakan sebuah tema yang sangat seksi untuk dibahas. Pepatah Arab mengatakan an-nasu 'ala dini mulukihim. Agama manusia sangat bergantung pada agama penguasanya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tindak tanduk seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakatnya. Tatkala pemimpinnya jujur, maka akan berdampak pada sistem pemerintahan dan rakyat yang subur dan makmur. Tetapi tatkala pemimpinnya kotor, berjiwa koruptor, kerjaannya hanya molor, maka ini adalah tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kriteria pemimpin yang ideal di akhir zaman, ada baiknya kita menyimak firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. Sebelumnya ada yang tertinggal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Ayat ini merupakan landasan teologis dalam mewujudkan pemerintah yang amanah dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena secara semantik, kalimat la takhunu merupakan sigat an-nahyi, sedangkan dalam kaidah usul fiqh menyebutkan al-aslu fin nahyi lit tahrimi. Asal pada suatu larangan menunjukkan kepada pengharaman. Oleh karena itu, haram bagi saya, saudara, dan seluruh insan yang beriman mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana haramnya mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang dimaksud dengan amanah adalah hiya a'malul lati atamanallahu alaihil ibad. Segala pekerjaan yang telah diamanahkan oleh Allah kepada hambanya. Demikian penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwat Tafsir jilid 1 halaman 503. Pemirsa para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, pemimpin dalam roda pemerintahan laksana mesin pada sebuah kendaraan. Andai mesinnya rusak, kendaraan tidak berjalan, penumpang tidak mungkin sampai ke tujuan. Begitupun suatu negara jika dipimpin oleh orang-orang zalim yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, orang-orang yang hanya mengutamakan kepentingan golongan, partai, atau kelompok, maka pemerintahan tidak akan berjalan, rakyat yang jadi korban. Sebab a wickedness may bring year of sorrow. Kejahatan seorang pemimpin bisa jutaan manusia menderita tenggelam dalam untayan air mata untuk selama-lamanya. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang berorientasikan rakyat. Sebagaimana kaidah mengatakan al-maslahatul ammah muqaddamu ala maslahatul khassah. Kepentingan umum lebih diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tapi sebaliknya, kalau reformasi yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasikan rakyat, di depan rakyat ia menyanyikan janji-janji manis, mendengungkan lagu-lagu mesra, tetapi di belakang rakyat ia tidak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Akibatnya kita lihat Rumania. Ketika dipimpin oleh Nicolae Ceausescu, pemimpinnya poya-poya, rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Prancis ketika dipimpin oleh Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Akhirnya mereka tumbang dengan mengenaskan. Kenapa? Karena mereka tidak mencontohkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai reformasi figur sejati. Pemirsa para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, pemimpin yang bagaimanakah yang diharapkan oleh rakyat dan pemimpin yang bagaimanakah yang dinantikan oleh umat?
belajar dari kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin rumah tangga, juga tak kalah di medan perang. Pemerintahan berjalan lancar, agama semakin tersebar, keadilan ditegakkan tak pandang bulu. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Anehnya di negeri ini, keadilan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Singkat kata, ada pulus mulus, mapi pulus mampus, atau dalam bahasa lain KUHP, kasih uang habis perkara. Dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sadaqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau Fatimah putriku terbukti mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Allahu Akbar. Ini pemirsa, tipe pemimpin pelindung rakyat yang menegakkan keadilan. Sebab kalau pemimpinnya tidak adil, niscaya akan muncul law of jungle to politely of the people. Hukum rimba menjadi peradaban. Kalau pemimpinnya tidak adil, niscaya akan lahir penguasa-penguasa bergaya tupai, bermental keledai yang siap membantai. Bahkan tidak mustahil lagi akan lahir penguasa-penguasa bermental durjana, berair mata buaya, pandai berpura-pura, gayanya bak orator padahal biangnya koruptor. Nauzubillah min zalik. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang sejati, pemimpin yang ideal, pemimpin yang dinanti-nantikan oleh umat adalah pemimpin yang meneladani kepemimpinan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun tindakan dan kebijakan. Beliaulah sosok pemimpin yang sejati, pemimpin yang berorientasikan rakyat. Terakhir, saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu padu untuk membangun negeri kita, menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Jangan sampai kita dipecah belah, dikotak-kotakkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Semoga negeri kita Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, gemah ripah Allah jinawi, dengan moto United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga Allah hancurkan terlebih dahulu orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan, kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.